Dulu. Oke, baiklah. Bapak Ibu semuanya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita untuk sesi kita hari ini kita cuma 1 JP ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini materinya kita mengingat kembali tentang refleksi. Mengingat kembali tentang refleksi yang mana yang telah kita pelajari sebelumnya. Ini cuman mengulas kembali. Jadi sebelum kita memulai kegiatan kita siang hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu Bapak Ibu. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala apapun. Silakan Bapak Ibu dipimpin dulu salah satu yang memimpin doa. Silakan. Halo Bapak Ibu. Halo Pak. Doa dulu. Halo. Wih, Ayo, di sini Pak. ada petir weh. Halo, sinyal hilang Pak, sinyal hilang. Baik kawan-kawan, mari sebelum mulai kegiatan kita berdoa supaya diberi kelancaran, ilmunya barokah. Doa menurut agama dan percaya masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Kabarnya di mana? Di sana gimana? Di sini gerimis mendung. Di sini banyak petir Pak di sini. Oh ya Pak, sama Pak. Di belakang rumah saya itu ada sutet Pak, yang saluran listrik tegangan tinggi itu. Jadi petirnya agak gede kalau ini. Jadi agak ngeri ya. Ada sutet. Kadang keluar, kadang masuk ini zoomnya. Kental. Oke, kita agak dicepetin nanti. Mudah-mudahan nggak lama ini 1 JP kita. Oke, untuk selanjutnya. Tadi doa sudah ya Pak? Sudah Karena Pak. saya... Oh ya, oke. Sudah, Terima Pak. kasih. Ya Pak.
Jadi di sini modul 1.1 refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK, utamanya 3, kuatkan pemahaman. Baiklah, kesepakatan kita bersama untuk melakukan kegiatan ini Bapak Ibu, yaitu pertama menyalakan kamera, terus mematikan mikrofon jika ada peserta lain yang berbicara. Terus silakan klik resen seandainya kita mau berbicara Bapak Ibu. Untuk kesepakatan kita bersama. Jadi di sini ada tujuan sama seperti yang kemarin, tujuan luas yaitu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Jadi capaian akhir pelatihan ini yaitu guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Jadi tujuan capaian pembelajaran khusus atau modul, setelah kita menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, serta diharapkan mampu untuk memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Terus mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan modul refleksi yang berbeda. Itu Bapak Ibu ya. Jadi tujuan kita dari sesi kali ini adalah peserta dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Jadi agenda kita hari ini coba menganalisis tulisan refleksi dan berbagi hasil analisis. Nanti di situ kita coba nulis di link Jamboard Pak ya, Pak Ibu. Di situ nanti kita ngerjakan ada pertanyaan di situ, nanti kita akan tulis di link Jamboardnya. Jadi di sini kita merefleksikan dari kemarin itu seperti ada framework kemarin. Masih ingat Bapak Ibu dengan framework kemarin? Halo Pak Puji, gimana? Masih ingat? Ada berapa framework kemarin? Berapa kemarin ya? Lupa. Ayo, siapa yang masih ingat framework? Framework yaitu framework GIF dan framework Borton. Jadi ada dua kemarin tuh framework kita, yaitu framework Borton dan GIF. Itu yang akan kita bahas, kita pelajari untuk di Jamboard untuk hari ini. Jadi analisis dapat dituliskan di sebuah media tertentu untuk membantu diskusi di link Jamboard nanti Bapak Ibu. Ini share screen-nya belum muncul situ ya Bapak Ibu? Belum, Pak.
Hmm? Gimana ini? Udah kelihatan. Wah, udah muncul Bapak Ibu share screen-nya. Sudah, Sudah, Pak. Pak. Sudah. Sudah Pak, sudah kelihatan. Oke, terima kasih. Nah, di situ ada 6 pertanyaan tematik mengenai refleksi. Yang pertama yaitu bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi, apa saja yang ditulis. Jadi yang kedua, bagaimana perasaan saya selama ini menulis refleksi, apa yang menurut di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi. Ketiga, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi. Hal apa yang masih menjadi tantangan. Yang keempat, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Yang kelima, bagaimana seharusnya saya bisa menulis dengan lebih baik lagi? Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya? Yang terakhir yaitu apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif. Siapa yang bisa membantu saya? Jadi Bapak Ibu belajar membuat refleksi pembelajaran modul 1.1 yaitu dengan menjawab pertanyaan berikut. Jadi di sini menjawab pertanyaan 6 ini Bapak Ibu. Jadi di link Jamboard nanti dikirimkan link Jamboardnya, dibuka di chat room nanti ya. Ya, Pak.
Silakan Bapak Ibu masuk di link Jamboardnya di chat room. Silakan Bapak Ibu isi sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Ada 6 pertanyaan di situ. Di situ ada 6 kolom link Jamboardnya. Iya Pak, baik Pak. Bisa masuk gitu. Link Jamboardnya udah muncul di situ, Bapak Ibu. Sudah Pak, sudah muncul Pak. Sudah ya. Nah, silakan Bapak Ibu diisi dulu 6 pertanyaan itu. Jadi mulai dari 1 sampai 6 itu ya. Ini kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, silakan diisi Bapak Ya, Ibu. Pak, baik Pak. Pakai Keynote. Baik Pak.
Ambil kotak sesuaikan. Nah, itu Bapak Ibu ya. Ini ambil kertas di sini ya untuk ngisi itu Bapak Ibu. Nah, Rick, tahan, ambil kertasnya. Naikkan, begitu Bapak Ibu. Jadi langsung diisi di situ. Seperti punya Pak Joni itu nah. Ngetik di situ. Begitu Bapak Ibu ya. Yang mana? Iya, bentar toh. Yo, silakan Bapak Ibu yang lain. Ini baru Pak Joni yang ngisi nih. Ambil kertas di sini ya. Silakan ditarik ke atas, diketik di kertas itu. Nanti dulu sih nak. Pakai ini. Ambilnya kayak mana? Nggak bisa diambil. Apa ya? Halo. Nggak jadi-jadi Pak. Ah? Nggak bisa. Nggak bisa ngambilnya, nggak tahu gimana.
Oh, ini di kertas ini nah, Pak Puji kelihatan nggak? Oh, itu ya. Ambil, klik, iya klik kanan, klik kiri, tarik ke atas, tuh. Ya, ya, ya. Kursornya arahkan ke atas, baru ngetik di sini. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Oh ya, coba dicoba Pak Puji. Itu dari link yang ada di chat room itu, Pak ya, masuknya kan? Iya. Iya bukan? Iya. Iya, iya. Oke, Pak. Dicoba. Semakin banyak tahu memang kita semakin pusing, Pak ya. Di laptop saya kok nggak ada, Pak ya, tampilan kertas itu, Pak. Di sini Pak Puji. Pak, kalau udah link itu udah terbuka, udah ada belum yang soal itu tadi di situ? Kolomnya ini nih, ambil kertas ini di sini. Di bawah ini. Klik Saya kiri, tarik ke atas. Nah, tempat saya itu nggak muncul, Pak, di laptop saya nih, Pak. oh, Kenapa, Pak ya? coba diulangi lagi. Oh iya, Pak. Mungkin tadi sinyalnya nggak stabil. Hapus aja. Siapa? Iya, punya saya tadi nggak ada. Punya jawaban peserta, harus mikir lagi dia. Bagaimana Pak Puji bisa narik kertasnya? Belum bisa, Pak. Nggak Hah? muncul. Belum bisa. Ketika dia masuk, itu terlihat ada langsung menghilang
Nah gitu, langsung menghilang. Oh, Jadi yang ada tombol pensil itu langsung menghilang tiba-tiba begitu dibuka. kendala-kendala Dilebarkan dulu Pak Puji. ya ada bapak di nah belakang coba dilebarkan dulu. Dibuka, ditarik ke samping kanan kiri biar lebar. Oke, Pak. Sapen sign in dulu pakai akun sampean biar bisa ngedit. sering bapak ibu ganggu Oke, barangkali Belajar ya. ID. Bapak semua kita bantu juga ya. Dan yang terakhir adalah Ibu Pintar.
Gimana Pak Dan Puji? kenapa transfer Masih belum bisa masuk Pak, pakai akun Belajar ID juga belum bisa. Tapi udah login. Sudah Pak, sudah login. Kita cek dulu nih, kita coba dulu. Bapak Ibu yang lain gimana? Yo, Pak Rizky udah masuk, yo. Ayo Bu Dwi, gimana Bu Dwi? Sembilan orang, Yulia yang nggak masuk berarti Pak Wariman. Pak, saya pakai HP, nggak pakai laptop, nggak tahu caranya bagaimana. Oh, emang nggak repot Bu kalau pakai ini HP. Kenapa Belum nggak punya, pakai Pak, laptop? belum beli. Nah, Chromebook sekolahan ada nggak Bu? Sekolahan dibawa teman satunya, dia juga kan sama Zoom. Kemarin nih, tapi belum saya bawa. Emang Chromebook sekolahan ada berapa Bu? Cuman satu Cuma apa? satu, cuma satu Pak, kita kan cabang, jadi bukan induk, jadi kasih cuma satu laptopnya. Oh, gitu. Ya, nggak apa-apa Bu ya. Yang penting Itu dulu yang mana itu ada belajar Hikjar, sambil liatin caranya ini aja Bu. Adhor. Sambil belajar ke sini. Kemarin Bu Dwi, Bu Yuli ya, Bu Yuli nggak masuk ini ya. Dari Joni, Rizky, Joni, dua, nggak bisa. Aku coba masuk juga. Itu masuk ke situ. Kelihatan nggak Laro? Nah, Tapi nggak bisa kita pakai.
Itu mau ngambil malah nyoret itu di gambar, Pak. Nggak tahu itu gimana. Jadi, Klik tanda panah ke atas itu Pak, yang di bawah di atas pensil tuh Pak. Nah, dicoba terus Pak Puji. Tanda Lama-lama nanti tahu. tanda Tanda. panah. Tanda Ganti. tanda panah di pucuk pensil itu kan ada di atas tanda. Nah, itu kan di sampingnya ada panah tuh. Nah, Ah, ya ini. Ya, ini ya punya saya. Ini mau untuk menghapus ini gimana, Pak? Untuk menghapus coretan ini. klik aja coretan tadi, hapus. Di backspace ya, tapi biarin aja nggak apa-apa Pak itu. Untuk seninya juga itu Pak. Kelihatan kalau nggak bisa ini. Ya nggak apa-apa Pak, dengan kayak gitu kan terus dicoba nanti bisa. Besok ini saya perlu belajar sama Pak Rizky ini besok main ke rumahnya nih. Pak Rizky ini yang udah paten ini Pak. Iya. Siap, siap, Joni ini. siap. Nah, saya udah bisa ambil anak panah, cuman mau dikliknya apa yang diklik. Nah, bingung saya kan. Nah, kacau ini nanti. Nah itu masuk. Nah, mana nggak ngerti saya Pak. Klik tanda buku, tarik ke atas. Klik tanda buku, tarik ke atas. Tanda buku ini Pak. Nah, ada. Terus Klik tahan, klik kiri itu, tarik ke atas Pak kursornya ini. Ini nah. nah, Taruh, tahan. Lepas. Tuh. Jadi kan. oh. Terus saya nulisnya di ini Pak, di bagian ininya. Iya, di dalam kertas ini. Dalam kertas yang udah Bapak taruh di sini. Dilebarin Pak Puji. Nah, gini. Lebarin. Nah, terus saya ngetik di sini. Bukan itu yang dilebarin, tampilan kotak sampean di zoom. Ini kotak saya kayaknya. Nah, ini kalau mau ngelebarin. Lebarin tampilan ini. Kalau enggak, tanda tambah itu. Tanda plus. Oh. Ya, bentar nak. Ini Joni itu kayaknya keluar. Kalau ini nggak ada batasannya.
bisa di Oh, ini Pak Pucuk Rukmat tuh. profesi guru. Orang metu piye Pak? Orang kenek ngono to. Lah yo ora ngene isine kota endi? Lah, arep ngeklik malah nggak ngerti carane ngisi nih, mau malah bingung malah mumet. Besok minta ajarin Pak Rizky aja lah. Udah saya besok ke rumahnya kalau Zoom ke depannya nih nanti rumah Pak Rizky. Daripada nanti laptop ini pindah alam nanti malahan. Juga dengan Mas Adam. Nggak bisa ini saya juga. Nomor 1. Oke, Bapak Ibu ya, itu ada Pak Rizky dan Pak Joni yang menjawab pertanyaan di situ. Sambil yang lain sambil belajar sambil berguyur ya. Tuh misi kolom itu di sini saya membacakan hasil dari refleksi Pak Joni dan Pak Rizky dulu. Jadi di sini pertanyaannya bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1
hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi? Apa saja yang ditulis? Nah, di sini ada jawaban dari Pak Joni. Biasanya saya menulis refleksi setelah menyelesaikan setiap modul. Seperti modul 1.1 hingga modul 1.3. Dalam refleksi, saya mencatat 1. Pembelajaran utama dari setiap modul, pengalaman yang mengesankan atau tentang yang dihadapi atau tantangan yang dihadapi. Yang ketiga, perasaan dan pemikiran saat mengikuti pembelajaran. Iya, benar sekali, Pak Joni. Oke, kita lanjut, coba kita bacakan hasil dari refleksi Pak Rizky. Jadi di sini Pak Rizky menuliskan refleksi biasanya menggunakan metode framework GIF. Dan saya mulai menulis refleksi setelah pembelajaran modul selesai. Dan hal yang saya tulis di dalam refleksi, saya biasanya tentang pengetahuan baru, manfaat, dan cara penerapannya. Iya, bagus sekali Pak Rizky. Terus pertanyaan pematik yang kedua. Nah, di sini bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi? Sini ada jawaban dari Pak Rizky, yaitu ketika menulis refleksi, saya sebagai penulis bahwa senang mengetahui hal-hal baru. Oke. Seperti itu. Jadi mendapatkan pengalaman baru. Sedangkan refleksi punya dari Pak Joni, yaitu selama menulis refleksi, saya merasa campur aduk. Ada rasa puas ketika merangkum pembelajaran, tetapi juga kadang muncul rasa kesulitan untuk mengungkapkan pikiran. Saat harus menulis, pikiran saya seringkali berputar tentang apa yang ingin saya sampaikan dan bagaimana cara menyampaikannya dengan jelas. Benar sekali Pak Joni, kadang-kala kita kebingungan sebenarnya walaupun sudah ada dalam benak kita, tapi kita bingung apa yang harus kita tuliskan di situ. Oke, kita lihat pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga, di sini hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang masih menjadi tantangan? Nah, di sini ada jawaban dari Pak Joni. Nah, Pak Joni menulis refleksi telah membantu saya memahami materi dengan lebih dalam dan menjadikan saya lebih kritis terhadap proses belajar saya. Saya juga merasa lebih mampu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pendekatan saya terhadap pembelajaran.
Oke. Sedangkan dari Pak Rizky, hasil refleksi yang saya tulis dapat membantu saya mengetahui kelebihan dan kekurangan dan cara untuk meningkatkannya agar lebih efektif. Terus pertanyaan keempat. Bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Sini ada jawaban Pak Joni. Saya menggunakan rubrik penulisan refleksi untuk menilai tulisan saya sendiri dengan menggunakan kriteria yang ada. Saya dapat melihat apakah refleksi saya mencakup elemen-elemen penting seperti ke dalam analisis, relevansi, pengalaman, dan rencana tindak lanjut. Jika dinilai secara mandiri, tulisan refleksi saya mungkin mencakup beberapa aspek dengan baik, tetapi ada ruang untuk peningkatan di area analisis mendalam. Oke, benar sekali Pak Joni. Yang kelima, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya? Sini ada jawaban Pak Joni, yaitu untuk menulis refleksi yang lebih baik, saya perlu mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analitis. Saya juga perlu berlatih mengorganisir ide-ide saya dengan lebih jelas dan terstruktur, serta melatih diri untuk lebih terbuka dalam mengeksplorasi perasaan dan pemikiran saya. Itu jawaban dari Pak Joni. Oke, yang terakhir keenam. Apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Oke, sini Pak Joni sudah menjawab. Yaitu untuk menjadi guru PJOK yang reflektif, saya harus mengadopsi kebiasaan menulis refleksi secara konsisten, baik setelah pembelajaran maupun di luar kelas. Saya juga bisa mencari mentor atau rekan yang bisa memberikan masukan konstruktif. Diskusi dengan sesama guru juga dapat memperkaya perspektif saya. Benar sekali Pak Joni. Jadi semakin banyak
kita konsultasi, bertanya, kerjasama dengan guru yang lain, itu akan menambah wawasan kita. Oke, saya rasa itu ya jawaban-jawaban dari peserta. Nah, jadi begitu Bapak Ibu. Nah, selain kita tadi belajar untuk mengisi di Jamboard, mungkin masih ada yang kebingungan untuk narik kertas sehingga belum bisa menulis di situ. Nah, disitulah kita menambah pengalaman. Dengan seperti itu kita akan belajar lagi sehingga kita bisa jadi tahu. Kita yang belum paham memang merasa kesulitan. Padahal dengan seperti itu, kalau kita sudah paham, seperti Pak Joni, Pak Rizky di situ kan, dia tidak ada kesulitan untuk nulis di situ. Hanya saya kadang-kala bingung apa yang mau dituliskan, apa yang mau diungkapkan dengan pikiran-pikiran yang ada. Itu Bapak Ibu, itulah materi kita untuk pertemuan kita sore ini. Mudah-mudahan di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan lebih bisa lagi untuk membuka Jamboard, link di Keynote. Jadi memang perlu kita banyak belajar. Dengan seperti ini, tadinya tidak tahu, akhirnya kita bisa tahu. Dengan kita penasaran bagaimana sih caranya membuka link Jamboard, bagaimana cara menulis di situ. Nah, dengan kita punya kemauan untuk tahu, mudah-mudahan nanti kita akan bisa. Untuk Bapak Ibu yang lain yang belum menuliskan di Jamboardnya situ, nah, silakan bertanya dengan kawan-kawan yang lain yang sudah bisa menuliskan di situ. Bagaimana caranya? Itulah intinya kita di sini belajar bersama. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa setelah pembelajaran ini. Gitu Pak Puji. Oke. Oke, nanti saya merapat ke Pak Rizky besok lah, minta ajarin Pak Rizky. Tadi nyoba-nyoba satu itu nggak tahu terbaca apa enggak. Oh, udah nyoba tadi ya? Ya, tapi nggak apa-apa. Maksudnya yang ngerti lah sekarang. Pak Puji, namanya kita belajar ya. Dengan kayak gitu kita ada rasa penasaran. Oke, kalau kita penasaran, mudah-mudahan nanti kita berusaha untuk mencari rasa penasaran itu. Iya, Pak. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, mari berbagi refleksi di sini. Jadi Bapak Ibu seperti itu tadi, bermacam-macam refleksi yang kita dapatkan. Jadi enggak semua peserta sama refleksinya. Jadi antara Pak
Rizky, Pak Puji, Pak Joni, dan yang lainnya, semuanya belum tentu sama refleksinya. Gitu. Jadi Bapak Ibu, pada akhir sesi hari ini Bapak Ibu, yaitu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Itu Bapak Ibu ya, sampai di sini sesi kita hari ini. Mudah-mudahan kedepannya kita akan lebih baik lagi. Amin, Belajar amin. dan terus belajar. Oke, Bapak Ibu. Nah, cukup sekian kayaknya kegiatan kita sore ini. Mari kita on cam dulu, kita foto dulu untuk dokumen. Ayo Pak Wariman, ngopi dulu makanya, biar nggak ngantuk Pak Wariman. Mas Pak Wariman ini loyo ini hari ini, ngopi dulu makanya Pak. Ayo, mana Pak Desto ini, Pak Wayan, on cam sebentar, yo. Kita foto dulu. Ayo Bu Dwi, silakan buka kameranya dulu. Yo, Bu Dwi, Pak Wayan. Oke, kita foto dulu. 1, 2, 3. Pak Rizky ada temennya, Pak? Siapa Pak Rizky? Ada kawan ngopi Pak Rizky. Iya. Oke, sekali lagi nih Iya. Pak Wayan baru. Ada Pak Wariman Roni ini. Oh, lagi kumpul ya? Ya. Oke, siap. 1, ayo Pak Joni on cam. Bentar. 1, 2, 3. Oke. Pak Joni telat munculnya. Mana Pak Joni? Lagi yuk. Siap. Ulang-ulang. 1, 2, Jangan, nak, jangan, nak. 3. Pak Wayannya hilang. Nah, Ayo Pak Wayan. Siap. Wayan mana Wayan? Yuk, semangat yuk. 1, 2, 3. Oke. Udah selesai, Pak ya? Selesai. Oke. Ntar kita kirim dulu di grup kita. Oke, itu aja Bapak Ibu ya.
Mohon Bapak Ibu yang tugasnya belum dilengkapi Bapak Ibu ya, saya mohon. Untuk tugas-tugas silakan diupload, kirimkan. Saya di WA terus sama admin. Siap. Jadi mohon. Oke Bapak Ibu ya, sebelum kita tutup, marilah kita berdoa menurut kita masing-masing. Nah, silakan Pak Rizky, dipimpin dulu doanya Pak Rizky. Baik untuk semuanya. Sebelum mengakhiri pertemuan tatap muka kali ini, mari semua berdoa agar ilmu yang didapat hari ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik untuk Oke, terima kasih Pak Rizky. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kebersamaannya hari ini. Saya Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih mau